Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja teman-teman sekalian di hari yang mulia ini, satu hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur. Allah berkahi umur ini dan Allah panjangkan umur kita maksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tentu kita berharap juga di atas ketaatan, keimanan, amal saleh dan jauh dari kemaksiatan. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga kita berdoa agar selalu menjaga keluarga diri kita, keluarga kita, negara kita dan agama kita dari segala mara bahaya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatukan kita semua di surga firdausnya kelak di akhirat. InsyaAllah sebagaimana Allah pertemukan kita dalam majlis ini. Dan doa ini tentunya kita berharap berlaku bagi teman-teman yang mengikuti online ataupun offline. Baik itu secara langsung sekarang ataupun siaran ulang nantinya insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Kamis, ada kalanya kami offline, ada kalanya juga online. Dan pada Kamis yang lalu sempat offline dan hari ini adalah online insyaAllah. Kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 Amal Pelebur Dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah, dan kita akan masuk ke amal yang ke-16. Sebuah amalan yang disebutkan di sini oleh penulis sebenarnya banyak ya dianggap remeh oleh kaum muslimin dan mereka pasti mengetahui amalan ini. Amalan ini adalah berwudu. Wudu ini, teman-teman sekalian, bukan hanya untuk sholat, tapi cukup banyak anjuran dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mengamalkan wudu ini. Selain sholat tentunya ya. Kalau sholat sudah jelas itu harus ya. Karena kalau tidak sholat, tidak wudu, maka tidak mungkin diterima sholatnya. Nah, kemudian juga ada wudu yang disunnahkan sebelum tidur. Ya, Nabi SAW mengingatkan, nanti akan kita coba sebutkan hadisnya ya. Cukup banyak nanti tentang masalah anjuran-anjuran wudu ini. Orang kalau tidur dalam kondisi berwudu, dia kalau meninggal malam itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Ada juga anjuran untuk berwudu di saat orang emosi, marah misalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sedang marah dan dia berdiri, duduklah. Kalau dia masih marah, berbaringlah. Kalau dia masih marah, berwuduklah. Karena itu akan menghilangkan ya gangguan syaitan. Ya. Kemudian juga anjuran untuk wudu bagi orang yang ingin mengulangi interaksi biologis halal. Kita bicara suami istri di sini ya. Selepas melakukan hubungan biologis, kalau Anda ingin mengulanginya, Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mengulanginya, maka sebaiknya dia berwudu. Karena itu akan lebih memotivasi dia. Ada anjuran untuk wudu di sini. Adanya juga anjuran bagi orang yang selepas melakukan hubungan biologis, kemudian dia belum ingin mandi. Bolehkah orang tidur dalam keadaan junub? Maka boleh saja. Ya, tapi anjuran Nabi SAW adalah membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, walaupun belum mandi, lalu tidur. Nah, ini termasuk anjuran untuk ya, berwudu. Dan adanya juga anjuran agar menjaga wudu tersebut. Artinya setiap kali batal wudu, wudu lagi. Ya, walaupun tidak masuk atau belum masuk waktu sholat misalnya. Nah, ini semua anjuran untuk berwudu. Dan wudu ini ya, banyak sekali keutamaan yang bisa didapatkan bagi muslim yang menjaganya. Nah ini diantaranya dia adalah penyebab pelebur dosa-dosa. Nah makanya dia masuk dalam 35, salah hal dari 35 amal pelebur dosa. Kita akan coba bacakan teman-teman sekalian bagian pegang bukunya, amal ke-16 berwudu, dan itu ada di halaman 54. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qala bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maukah kalian saya tunjukkan atau aku tunjukkan pada perkara yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat.
Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, menyempurnakan wudu pada saat jiwa membencinya untuk berwudu. Ya, nanti akan kita jelaskan ini. Kemudian banyak melangkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah mengerjakan sholat yang lainnya. Itulah ribat atau dihitung berjaga di jalan Allah. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW memberikan peluang yang sangat besar kepada umatnya. Tentu ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wahyu, ya, agar ya, menyampaikan kepada umat Islam, umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk segera membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan dosa-dosa ini efeknya sangat besar, ya, di antaranya adalah ya, tentunya terhalangkannya atau terhalanginya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhalangi dari rezeki yang harusnya dia bisa dapatkan misalnya, ya, kemudian bisanya dekatnya dia dengan ancaman akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ya menandakan bahwasanya dosa itu berefek negatif, ya, sangat ya tidak pantas untuk dipertahankan apalagi dilakukan, ya, dikerjakan apalagi ya dipertahankan, gitu kan. Harus segera orang membersihkannya. Dan juga bagaimana seorang muslim peduli ya agar dia segera meninggikan derajatnya. Mumpung dia masih diberikan hidup di dunia, dia meraih derajat tertinggi di surga nanti. Karena kalau orang sudah meninggal, ya, atau apalagi sudah masuk dalam surga, sudah tidak ada lagi peninggian derajat. Apa yang dia dapatkan, itulah yang akan dia dapatkan. Tapi saat sekarang, kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW tawarkan dua hal yang luar biasa. Ala adullukum, mau nggak saya tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhu bihi khataya, yang ala ma yamhu Allahu bihi khataya, yang dengannya Allah pasti akan hapus dosa-dosa. Berarti hukuman dari dosa itu akan hilang dan penghalang terhadap datangnya rezeki karena dosa itu juga akan diangkat. Terus tambah lagi, wa yarfa'u bihi darajat, yang dengannya juga Allah angkat orang darajat tinggi, tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi di surga. Maka para sahabat tentu menjawab, sebagaimana juga kalau kita mendengarkan peluang seperti ini, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai utusan Allah, siapa yang nggak mau nih dibersihin dosanya dan diangkat derajatnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, yang pertama sekali, yang paling cepat membersihkan dosa-dosa, yang paling cepat mengangkat derajatnya di atas nanti di surga sana, derajat tinggi di surga, adalah, ya di sini beliau mengatakan, isbabul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu, menjaganya pada waktu atau pada saat jiwa membencinya. Nah, jiwa membenci di sini adalah jiwa lagi tidak ingin, musim dingin, kalau wudu kedinginan, kalau mau tidur, ya tadi saya sebutkan ya di awal pembukaan kita, salah satu sunnah Nabi SAW adalah berwudu pada saat mau tidur. Orang kan malas, gitu ya. Nah di saat itu, gitu kan. Tadi di saat selesai melakukan hubungan biologis, lalu dia belum mau mandi, ya, maka dia bersihkan kemaluan dan berwudu, ya, baru kemudian dia tidur misalnya, ya. Itu kan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Maka di saat itu justru puncaknya dia meraih pahala. Jadi melaksanakan wudu sendiri adalah ibadah yang mendatangkan banyak pahala dan pembersihan dosa. Sebagaimana yang kita sebutkan, banyak sekali keutamaan wudu, insya Allah, ya. Di antaranya juga akan memberikan cahaya yang terang nanti pada hari kiamat karena memancarkan cahaya dari tempat yang anggota tubuh yang disentuh dengan air wudu, gitu kan. Maka dia akan membersihkan dosa-dosa, meninggikan derajat. Nah di waktu itu justru puncaknya. Jadi selain wudu sendiri ibadah, juga di waktu-waktu yang lagi kita tidak ingin tapi ada perintah, di situ ada tambahan ekstra. Yang paling cepat membersihkan dosa-dosa. Khataya itu jamak daripada khatiyah. Jadi bukan cuma membersihkan dosa, satu dosa, tapi khataya, jamak, dosa-dosa. Dan juga mengangkat derajat, bukan di sini disebutkan dalam hadis darajat, jamak, bukan darajat, bukan satu derajat, tapi derajat-derajat yang sangat tinggi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wudu ini punya kemuliaan yang luar biasa dalam Islam. Kita dianjurkan selalu dalam keadaan wudu, ya.
Sampai sebagian salafus salih itu mereka selalu menjaga setiap batal wudu lagi. Itu hal yang luar biasa gitu ya, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim karena ringan dikerjakan tapi memiliki keutamaan yang besar. Barulah Nabi SAW sebutkan yang kedua, wa kathratul khuta' ilal masajid, dan banyaknya langkah menuju ke masjid. Artinya ini motivasi untuk selalu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, baik untuk sholat ataupun misalnya untuk menghadiri ya, majelis ilmu misalnya ya. Kemudian yang ketiga, wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu antara sholat dengan sholat setelahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, itulah yang dihitung ribat. Apa itu ribat? Ada hadis yang lain yang sahih berbunyi, ribatu yauman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa itu ribat? Ribat itu istilah yang digunakan bagi seorang muslim yang berjaga-jaga di perbatasan antara pasukan muslim dengan pasukan non-muslim, ya, yang mereka akan berperang. Nah, dia berjaga-jaga setiap saat, nanti kalau ada penyerangan mereka bisa mengkantor atau menghadang penyerangan tersebut. Maka ini berjaga-jaga di perbatasan itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, di sini kita bisa dapatkan itu walaupun kita tidak sedang hadir di medan perang, dengan mengikat diri antara sholat dengan sholat setelahnya. Misalnya dari maghrib ke isya, ya. Oleh karena itu kalau ada pengajian maghrib isya itu bagus sekali. Niatkan untuk hadir dalam majelis ilmu, dapat keutamaan majelis ilmu yang sangat banyak. Niatkan juga untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Niatkan juga untuk mengikat diri dari sholat ke sholat yang setelahnya. Maka ini akan mendapatkan pahala ribat tadi. Kemudian menulis menukil perkataan Al-Qadi Iyad rahimahullah. Dia berkata, tanda kutip, terhapusnya kesalahan adalah kiasan atas terampuninya dosa. Atau mungkin artinya kesalahan itu dihapus dari catatan malaikat pencatat amal, yang juga merupakan bukti dosa diampuni. Jadi, maksudnya sini dihapuskan dosa, bisa dihapuskan dia dari hukuman, atau bahkan dihapus dari catatan buku amal ya, seseorang. Jadi tidak ada lagi dosa itu dicatat. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah memang dia dihapus dari hukuman. Sementara ya, dari buku catatan malaikat yang nanti akan dipaparkan hari kiamat tetap ada. Karena ada statement yang disampaikan oleh Bilal radhiyallahu anhu, ya, sebuah riwayat bahwasanya memang nanti pada hari kiamat orang akan diperlihatkan semuanya, perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Walaupun perbuatan buruknya dia sudah taubat, tetap aja akan diperlihatkan supaya dia tahu dia pernah kerjakan dan Allah Maha mengetahui, dan diperlihatkan juga bagaimana Allah mengampuninya pada saat dia taubat. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian kata beliau, adapun makna diangkat derajat, tanda kutip di sini makna hadits, maksudnya adalah ditinggikan kedudukannya nanti di surga. Dan tadi sudah saya bilang teman-teman sekalian, untuk mendapatkan derajat tinggi di surga, kesempatan di sini, di dunia, mumpung kita masih hidup. Dan apa susahnya orang berwudu? Jaga wudu itu. Nggak ada yang susah. Apa susahnya ke masjid sholat dan memperbanyak langkah? Gitu kan? Apa salahnya kalau lagi tidak ada aktivitas yang mendesak, kita mengikat diri antara sholat dengan sholat misalnya? Itu sangat ringan. Dan yang dimaksud dengan tanda kutip pada saat jiwa membenci untuk berwudu, maksudnya adalah saat udara sangat dingin atau saat sakit dan lain-lainnya. Sedangkan dimaksud dengan tanda kutip banyak melangkah ke masjid adalah dengan jauhnya rumah dari masjid dan sering pergi ke masjid. Baik itu ya, sering ke masjid ataupun jarak yang jauh dari rumahnya tapi tetap dia tempuh dengan menuju ke masjid itu. Ini hadis pertama yang diangkat oleh beliau. Saksi bahasan kita adalah ternyata poin pertama, anjuran pertama, penekanan pertama, ibadah pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW yang paling cepat mengampuni dosa-dosa dan meninggikan derajat adalah wudu di masa-masa yang jiwa tidak menyukainya. Kemudian hadis yang kedua diangkat oleh beliau, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza tawadda al-'abdu al-muslimu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha 'ainuhu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'. Fa idza ghassala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub. Dan hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, apabila seorang muslim berwudu lalu membasuh wajahnya, maka dosa yang disebabkan pandangan mata akan hilang bersama air wudu atau bersama tetesan akhir air wudu itu. Dan apabila membasuh kedua tangannya, maka dosa yang diperbuat tangannya akan hilang bersama air wudu atau bersama tetesan air terakhir dari wudu itu. Bila dia membasuh kedua kakinya, maka akan hilang dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air atau bersama dengan tetesan terakhir air wudu itu. Sehingga akhirnya dia selesai berwudu dalam keadaan suci dari dosa. Dalam keadaan suci dari dosa. Ya. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana ya kita bisa mendapatkan keutamaan pembersihan dosa, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang wudu ini dengan air itu dosanya jatuh. Jadi dia berbuat dosa dengan melihat hal yang haram, dia berbuat dosa dengan mengucapkan yang haram, ya, mendengar yang haram, menjama yang haram, melangkah ke tempat yang haram, gugur semuanya dengan air wudu itu. Berapa menit kita wudu, teman-teman sekalian? Sebentar sekali. Tapi dengan wudu itu ternyata subhanallah dosa-dosa kita gugur semuanya. Dan tentu perlu digarisbawahi, yang dibersihkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tentunya tidak masuk di sini. Karena dosa besar sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan harus diikuti dengan 3 syarat mutlak. Ya, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti. Kemudian yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya, itu baru bisa dibersihkan. Jadi dosa-dosa kecil yang cukup banyak, orang melihat yang haram, mendengar yang haram, gitu kan, mengucapkan yang haram, menjama yang haram, melangkah ke tempat yang haram, ini semua ya akan dibersihkan insya Allah dengan wudu tersebut. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa lihat jangan pernah menganggap remeh wudu itu, ya, karena wudu itu sendiri luar biasa sekali, ya, perintah dalam banyak hadis yang akan kita bacakan, dan juga teman-teman sekalian sangat mudah untuk diamalkan, sangat mudah untuk diamalkan. Baik, ini apa yang ditulis oleh penulis, dan seperti biasa kami akan coba teman-teman sekalian untuk menambahkan informasi tentang masalah wudu. Ya. Baik, selain pembersihan dosa, saya akan bacakan Anda dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, ya, tentang masalah wudu ini. Di antaranya, selain pembersihan dosa, Anda juga akan mendapatkan nanti cahaya yang terang pada hari kiamat dari tempat wudu kita. Wajah, telapak tangan, kepala, kaki, ya, semua ini akan mengeluarkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kaki bersinar putih karena bekas wudu. Maka barang siapa antara kalian yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, hendaklah dia melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan, ya, yang dimaksud dengan maka barang siapa yang mampu sampai akhir adalah sisipan dari ucapan Abu Hurairah secara mauquf, ya, yang menyatakan ini tidak hanya satu orang hafidz saja. Wallahu alam. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Albani, Syekh Albani dalam tahqiq atau penelusuran tentang hadis ini. Tapi yang kita perlu garis bawahi di sini adalah tentang masalah sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kaki bersinar putih karena bekas wudu. Akan keluar cahaya yang sangat terang. Kemudian juga ada riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hazim, dia mengatakan, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-shalah, fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Faqultu lahu ya Aba Hurairah, ma hadha al-wudu? Faqala ya bani Farrukha antum ha huna. Law alimtu annakum ha huna ma tawadda'tu hadha al-wudu.
Sami'tu Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ini keutamaan yang lain Anda bisa dapatkan. Terjemahannya, kata Abu Hazim rahimahullah, seorang tabi'in, ulama tabi'in, dia mengatakan, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah sementara dia sedang berwudu untuk sholat. Namun Abu Hurairah tidak tahu kalau ada Abu Hazim di situ. Dan aku melihat Abu Hurairah mengulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Jadi bajunya digulung sampai ya ketiaknya. Ya. Kemudian membasuh air wudu terus saja melewati siku yang batas minimal sampai ke lengan. Maka Abu Hazim berkata, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Atau makna lainnya, bagaimana saya bisa atau berikan penjelasan kepada saya tentang tata cara wudu ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Bani Farruh. Ada keterangan di situ. Sebenarnya ini yang maksud adalah sukunya Abu Hazim. Kalian ada di sini. Maksudnya, oh ternyata kamu ada di sini ya. Melihat saya wudu. Jika aku mengetahui kalian berada di sini, maka aku tidak berwudu seperti ini. Aku mendengarkan kekasihku. Sebabnya aku lakukan ini, karena aku mendengar kekasihku, Rasulullah SAW bersabda, hiasan seorang mukmin pada hari kiamat mencapai apa yang dicapai oleh wudunya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya senada dengan ini, hanya saja lafadznya Rasulullah SAW bersabda, innal halyata tablughu mawadhi'at tahur. Sesungguhnya hiasan itu akan mencapai bagian-bagian anggota tubuh yang disucikan. Ya. Jadi ini hadis yang luar biasa. Ya. Selain pembersihan dosa tadi, berarti Anda juga bisa mendapatkan peninggian derajat ya, di surga nanti dengan wudu ya. Kita bicara wudu. Kemudian juga Anda bisa mendapatkan tadi hadis yang sebelum yang kita bacakan ya, yaitu kita akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Berarti sudah 3 ya. Pengampunan dosa ya. Kemudian peninggian derajat, kemudian cahaya yang terang pada hari kiamat keluar dari bekas-bekas atau anggota tubuh yang tersentuh air wudu. Kemudian yang keempat dari sini adalah akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang terjangkau dengan air wudu tersebut. Tentu di sini jangan dibayangkan perhiasan, karena bahasa perhiasan berarti akan dibayangkan seperti gelang atau yang lainnya. Bisa saja perhiasannya adalah sesuatu yang memperindah tubuh nanti, yang orang kalau melihat, orang tahu orang ini adalah orang yang suka menjaga wudunya. Ya. Sudah 4 keutamaan didapatkan. Dan kalau kita mau menambahkan keutamaan yang kelima, yaitu kita sudah mendapatkan pahala, karena ini sendiri adalah ibadah. Ya. Sudah 5 hal yang bisa dapatkan. Kita bisa katakan mungkin di poin pertama adalah karena menjalankan sunnah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada pahala. Jadi wudu ibadah. Barulah kemudian kita masuk pembersihan dosa, peninggian derajat, cahaya yang terang pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah tadi masalah dia akan mendapatkan perhiasan yang memenuhi anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudu. Ya. Ini juga dikuatkan dengan riwayat yang lain tentang hadis yang nanti Nabi SAW menceritakan, atau Nabi menceritakan tentang yang terjadi nanti di mahsyar. Yaitu hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, pada saat beliau mendatangi kuburan atau melewati kuburan, beliau mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Artinya, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa inna insya'allahu bikum an qaribin lahikun. Dan kami tidak lama lagi akan menyusul kalian. Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali bisa melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudara Anda wahai Rasulullah? Maksudnya saudara-saudara dalam Islam dan iman. Qala, maka Nabi SAW bersabda, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Yang saya maksudkan saudara-saudara adalah yang belum tiba, belum ada di masa sekarang, bukan hidup di masa saya, yang datang nanti setelah saya meninggal. Qalu, para sahabat mengatakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Maka para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengetahui orang-orang yang belum datang dari kalangan umat Anda nanti?
Bagaimana Anda mengenal mereka? Sementara nanti Anda meninggal. Ya. Maka faqala, Nabi SAW menjawab, Ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalah baina dhahrai khailin duhnin buhmin ala ya'rifu khailah. Maka Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabat. Tidakkah kalian memperhatikan jika seseorang mempunyai kuda dengan kepala dan keempat kakinya berbulu putih di antara kuda-kuda yang hitam legam? Apakah dia bisa mengenali kudanya? Jadi kalau ada banyak kuda-kuda berwarna hitam semuanya, ya, dan ada satu kuda orang yang dimiliki oleh orang ini, di bagian bulu kepala di dahi kuda itu biasanya ada bulu ya, dengan keempat kakinya berwarna putih. Kalau tubuhnya warna apapun, hitam atau yang lain, tapi intinya di sini ada warna putih. Bukankah dia bisa bedain dari yang lainnya? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Sesungguhnya ketahuilah umatku yang sering berwudu itu akan hadir dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudu, dan aku akan mendahului kalian ke haud. Ke haud. Ya, berarti di sini menguatkan riwayat ini, menguatkan tadi akan keluar cahaya pada hari kiamat ya. Tapi kita bisa tambahkan faedah yang keenam, Nabi SAW akan mengenal umatnya dan saudara-saudaranya. Kita ini sekarang yang tidak hidup bersama Nabi SAW, justru dengan bekas uduk yang nanti terpancar cahaya terang pada hari kiamat nanti. Ini luar biasa keutamaannya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan beberapa hadis lagi yang menyebutkan tentang masalah wudhu. Ada 2 buah hadis sebenarnya dari sekian banyak hadis ya, yang berbicara tentang masalah salah satu poin dari 6 poin tadi, keutamaan wudhu yang sudah kita sebutkan, yaitu masalah pembersihan dosa ya. Saya akan sebutkan 2 buah hadis tambahan berhubungan dengan masalah pembersihan dosa ini, karena hadis ini sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Yaitu hadis dengan sanad sahih ya, di ghairihi atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dari hadis Abdullah As-Sunaybihi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi fa idan tathara kharajatil khataya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari 'ainayhi fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة." Terjemahannya, kata Nabi SAW, apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur, kita kan pasti berkumur-kumur pada saat wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dan dosa dari mulutnya. Air dari mulut itu keluar. Makanya madmadah atau berkumur-kumur ini anjurannya adalah tidak tergesa-gesa. Umumnya hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah wudhu disuruh sempurnakan. Jangan tergesa-gesa. Ambil air dengan cakupan telapak tangan kita, ya, kemudian masukkan ke mulut, kumur-kumur maksimal ke seluruh rongga mulut kita. Sisa dari air itu dihirup, namanya istinsyak ya. Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak kalau kalian istinsyak, sedang menghirup air di hidung, kuatkanlah kecuali kalian dalam keadaan puasa. Maka ini kumur-kumur maksimal ya. Jadi sebagai setengah air mungkin yang di cakupan telapak tangan kita dimasukkan ke mulut, kumur-kumur maksimal, sisanya dihirup di hidung. Dengan tangan kanan kemudian keluarkan air dengan tangan kiri dari hidung. Sementara air di mulut masih bisa dibiarkan, nanti baru dibuang. Dengan maksimal seperti ini, maka akan maksimal juga pembersihan dosa. Karena air yang digunakan kumur-kumur tadi, dan juga yang masuk ke hidung ini akan mengeluarkan dosa-dosa. Jadi jangan teman-teman hanya di ujung mulut dibuang langsung. Ya. Kumur-kumur, air itu harus digoyangkan di seluruh ya, sisi ya, mulut kita. Nah ini yang dimaksud di sini. Jadi apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur, maka keluar semua kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Apabila dia beristinthar atau mengeluarkan air
yang dimasukkan di hidung. Kalau menghirupnya tadi istinsyaq bahasa Arabnya. Kalau dikeluarkan itu juga dikeluarkan dengan kuat ya, sehingga kotoran hidung pun keluar. Maka dengan dikeluarkan istinsar itu juga akan keluar dosa-dosa dari hidungnya. Kemudian dikatakan apabila dia membasuh wajahnya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai kesalahan atau dosa itu keluar dari bawah pelupuk matanya. Coba bayangkan, luar biasa ya. Jadi dirincikan luar biasa dalam hadis ini. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa atau kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Sampai tetes terakhir. Semua akan jatuh dosa-dosa. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua telinganya. Ya. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala lain lagi. Hadis ini riwayat Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Ya, dan ini luar biasa. Ini kan tadi sudah kita sebutkan dia akan membersihkan dosa, tapi di sini dirincikan luar biasa. Semua tetesan air bermakna yang kita gunakan berwudu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tadi saya janjikan 2 buah hadis ya. Hadis yang kedua yang saya janjikan adalah hadis yang sahih juga. Hadis Amr ibn Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalah." Aku dulu pada saat masih masa jahiliyah mengira orang-orang itu di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan mereka ya, tidak berpijak kepada apapun dari kebenaran. Karena mereka sembah berhala, mereka sembelih buat berhala, mereka tawaf telanjang, mereka bersiul, tepuk tangan, makan bangkai dan segala macam hal. Wahum ya'buduna al-awthan, dan mereka menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin fi Makkah yukhbiru akhbara. Lalu aku mendengar di Mekah ada seseorang laki-laki yang menyampaikan berita-berita. Maksudnya ini berita dari langit, wahyu. Itu Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan. Jadi ada informasi kalau ada penyampaian di Mekah itu ada seorang nabi gitu ya. Faida Rasulullah SAW, dan ternyata dia adalah utusan Allah. Ya, maaf, sebelumnya faqa'adtu ala rahilati, kemudian aku pun menaiki tungganganku. Ya, faida Rasulullah SAW, ternyata aku temui orang tersebut dia adalah utusan Allah. Fadzakara al-hadits ila an qala, kemudian dia menyebutkanlah kisah dia bagaimana dia bertemu dengan Nabi, tapi di sini tidak disebutkan. Lalu kemudian sampai dia mengatakan faqal atau faqultu ya Nabi Allah. Kemudian aku pun berkata setelah dia beriman, ya. Ini Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, fal wudu hadithni anhu. Tentang wudu yang Anda tadi bahas itu. Ya, sempat Nabi SAW singgung masalah wudu, salat, tentang Islam secara umum. Kemudian dia mengatakan tentang wudu yang baru Anda bahas tadi, tolong sampaikan kepada saya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, tidak ada salah seorang pun dari kalian yang menyiapkan air wudu'nya. Kemudian fayatamadmada, kemudian dia berkumur-kumur, wa yastanshiqu fayantathiru. Kemudian dia menghirup air di hidungnya dan dia membuang air itu. Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Kecuali akan berguguran seluruh dosa wajahnya. Ya. Dari ujung sampai ke ujung jenggotnya dengan tetesan air. Kemudian dikatakan, Thumma yagsilu yadayhi ilal mirfaqain, dan pada saat dia membasuh tangannya sampai ke sikunya, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', akan jatuh semua dosa-dosa tangannya, ya, seluruhnya, ya, sampai ke ujung-ujung jarinya bersama air. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya, illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma', kecuali akan jatuh semua dosa-dosanya dan yang sampai melalui seluruh rambutnya dan sampai ke ujung rambutnya bersama dengan air. Tsumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia membasuh kakinya sampai ke mata kaki.
illa kharrat khataya rijlaihi min anamili ma'al ma'. Dan akan jatuh dosa-dosa kakinya, ya, itu bersamaan atau melalui jari-jari atau kuku-kuku kakinya bersama dengan air. Fa in huwa qama fa shalla, dan kalau dia setelah wudu itu dia berdiri dan dia salat, fa hamidallaha ta'ala wa athna alaih, kemudian dia pun memuji Allah dalam salatnya, ya, dan menyanjung Allah, memuliakan Allah, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahal, dan dia memuji-mujinya, ya, sebagaimana pantas Allah dipuji sebagai pencipta, maksudnya membaca bacaan-bacaan salat. Wa farraga qalbahu lillahi ta'ala, dan dia kosongkan hatinya, ya, hanya untuk Allah saja. Illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladatu ummu, kecuali dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Coba teman-teman sekalian renungi hadis ini. Bagaimana luar biasanya, ya, keutamaan wudu. Dan ini sebagian dari hadisnya. Cukup banyak sekali hadis ini, dan ini sudah pernah kami bedah di kajian hari Jumat, ya, karena setiap hari Jumat selepas sholat Jumat ada kajian membedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan ini sudah kita bahas tentunya, ya, di bab wudu dan sholat, ya. Karena sekarang kita sudah masuk di bab puasa tentunya di kitab itu, ya. Jadi Anda bisa melihat insya Allah di playlist YouTube sudah ada di-upload sama teman-teman insya Allah. Kemudian juga ada anjuran teman-teman sekalian untuk selalu, ya, menjaga wudu itu. Ini tidak kalah penting. Jadi setiap wudu batal, wudu lagi. Selalu. Jangan hanya wudu pada saat mau sholat, tapi usahakan dalam kondisi selalu wudu. Dan ini manfaatnya sangat besar, karena di saat misalnya tiba-tiba Anda lagi mau sholat, ya, dan mungkin sudah tiba masa waktu, misalnya sudah iqamah, Anda tinggal masuk di shaf dan sholat. Bukan lagi harus antri wudu misalnya, atau harus berwudu dulu. Akhirnya membuat Anda masuk satu rakaat dan kehilangan ekstra pahala yang harus didapatkan dari awal takbiratul ihram bersama imam. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari, maka dia akan selamat dari, ya, api neraka dan kemunafikan. Dan itu luar biasa, ya. Maka jangan menunda wudu. Banyak sekali hadis, ya. Di antaranya sabda Nabi SAW dengan hadis yang sahih, ya. Ini diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu wa la tuhsu. Istiqamalah kalian, konsisten menjaga perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah, selalu konsisten. Coba jaga itu, istiqamahkan, ya. Dan kalian tidak usah menghitung-hitungnya. Jangan bilang, oh saya sudah sekian tahun sholat, saya sudah sekian tahun puasa. Enggak usah hitung-hitung. Wa'lamu anna khaira amalikumus shalah, dan ketahuilah amal yang paling baik kalian, yang paling menolong kalian, yang paling suci adalah sholat. Walan yuhafidha 'alal wudu'i illal mu'min. Dan karena sholat ada hubungannya dengan wudu, maka tidak akan menjaga wudu kecuali orang yang hatinya penuh dengan keimanan atau orang mukmin. Ya, berarti ini luar biasa, ya. Ada anjuran untuk menjaga wudu itu, selain Anda mendapatkan keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi 6 poin kurang lebih, ya. Kemudian juga dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalan Abu Bilal, dia mengatakan di awal hadisnya, saddidu wa qaribu, berlaku luruslah, ya. Ikuti semua yang dibolehkan, kerjakan dan tinggalkan dilarang, dan berusahalah untuk mendekati, selalu berada di dekat yang benar itu. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah amal kalian yang paling baik adalah salat. Ini penguat dari riwayat tadi. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang memotivasi kita agar menjaga wudu, ya. Bukan hanya untuk salat, tapi boleh berwudu kapan saja, walaupun memang salat adalah syarat mutlaknya, ya, wudu itu. Dari hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka agar berwudu setiap kali mau salat, ya. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwak, dan setiap kali wudu mereka bersiwak, ya. Jadi ada pembaharuan wudu, jadi diulangi, ya. Batal wudu lagi. Bahkan kalaupun masih dalam keadaan wudu dan tidak memberatkan, kalau mau salat wudu lagi, perbaharui wudu tersebut. Itu anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, ya.
Kemudian juga keutamaan yang ketujuh yang bisa kita dapatkan, tadi sudah kita sebutkan 6 ya. Sekarang yang ketujuh, yaitu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi ya di surga. Ya. Nah, maksud saya di sini adalah kita akan mendapatkan ya kedudukan yang tinggi. Tadi sudah ada penjelasan tentang derajat ya, tapi masih global. Maaf, berarti ini masih masuk di poin yang ke sahab dari 6 tadi ya. Selain dia ibadah, kemudian dia pembersihan dosa, kemudian peninggian derajat. Nah, masuk dalam ini. Hadis ini yang saya sebutkan masuk dalam sini. Sebenarnya dia bisa kita pisahkan faedah ketujuh, tapi saya akan masukkan di poin yang ketiga saja, peninggian derajat ya. Kemudian tadi kita akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat ya. Dia juga nanti ya akan dibanggakan oleh Nabi SAW ya, karena Nabi SAW bisa mengenal umatnya dari bekas uduk tersebut ya. Juga kita akan mendapatkan ya, atau tadi kita di poin yang ketiga tentang masalah peninggian derajat, itu hadis Bilal radhiyallahu anhu dengan sanad hasan dari hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia mengatakan asbaha Rasulullah SAW yawman fada'a Bilalan. Satu hari pernah Nabi SAW tiba di pagi hari dan beliau menemui Bilal. Faqala ya Bilal, kemudian beliau berkata, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Apa yang menyebabkan kamu mendahului aku di surga? Innani dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashataka amami. Semuanya semalam aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku mendengarkan suara gerakan sendalmu ya di hadapanku. Padahal Bilal masih hidup di dunia. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu raka'atain. Ya. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun mengumandangkan azan kecuali aku salat 2 rakaat setelahnya. Wala asabani hadathun qattun illa tawadda'tu 'indah. Dan tidak pula aku terkena satu hadas pun kecuali aku pasti berwuduk langsung sesudahnya. Artinya batal wuduk langsung wuduk lagi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Lalu Nabi SAW mengatakan dengan inilah. Nah, kita tutup teman-teman sekalian dengan anjuran memulai wudhu dengan baca bismillah. Itu ada hadis yang sangat jelas masalah ini. Dan ada ancaman bagi yang meninggalkannya ya. Sebagaimana Al-Mundhiri sebutkan, anjuran untuk tidak melupakan baca bismillah. Sebagian ulama ada bahkan mewajibkan baca bismillah pada saat mau wudhu ya. Sesuai dengan hadis Hasan, hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau dan bab khusus dalam kitab Tahara, bab nomor 9, ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudhu secara sengaja atau meninggalkan bismillah ya. Mengangkat hadis ya, yang Hasan yang berbunyi dengan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu ya, dan tidak dihitung atau tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak memulainya dengan bismillah. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi dalam penutupan penyampaian kita ini tentunya. Ya. Tentu ada tambahannya, kalau Anda mau wudu, kalau Anda bisa, itu sangat baik kalau bersiwak sebelumnya. Ya. Itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli shalah. Ya, riwayat yang lain ma'a wudu inda kulli shalah. Ya. Dan hadis itu riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya kalau aku tidak beratkan umatku, aku memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayatnya adalah setiap kali mau wudu untuk sholat. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Allahu alam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.